ini dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab yang telah kami rangkum dalam makalah kami berbentuk video dari bab 23 sampai 28 dengan pembicara saya Yusuf Ernest, Saya Yosmi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan masuk kepada bab 23 yaitu perang-perang salib, yang dimana ada pada bagian pertama sebab musabab perang salib. Perang salib itu memperebutkan wilayah, tapi perang yang mempermasalahkan tentang agama Kristen dan Islam, yang dimana orang Kristen ingin mendapatkan kembali wilayah Yerusalem yang diambil oleh Islam. Mereka mengancam kebudayaan orang Kristen di Eropa. Perang salib ini terjadi karena terdapat berbagai faktor. Ada dua faktor, teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor agama, yang dimana dinasti Saljuk telah membatasi orang Kristen untuk beribadah. Beribadahnya ini dalam artian mereka pergi ke gereja, mereka membuat ibadah itu mereka dilarang, dan membuat satu kebijakan yang ketat bagi mereka yang ingin mengunjungi wilayah suci, yang dimana terletak di Yerusalem, sehingga menimbulkan berbagai gesekan antara umat Kristen dan Islam. Dan faktor yang keduanya ini adalah faktor politik. Faktor politik di mana Kaisar Alexius Ikomenox yang meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk mengembalikan daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam ini sendiri, teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya sebab musabab dari bab 23 antara perang-perang salib di antara negara-negara Eropa. Oke, kita lanjut kepada perang-perang salib ketiga nih, teman-teman. Perang salib ketiga terjadi pada tahun 1189 hingga 1092, yang juga dikenal sebagai perang salib para raja-raja, yang dimana raja Inggris itu ada Richard, yang kedua dari Perancis ada Philip, dan yang ketiga dari Jerman ada Frederick Barbarossa, teman-teman, yang sering kita kenal sebagai janggut merah, teman-teman. Perang ini merupakan suatu upaya para pemimpin Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Hal ini memperoleh cukup banyak keberhasilan dengan merebut kota penting Akko, Jaffa, atau bisa disebut sebagai Yafo, teman-teman. Juga membalikan sebagian besar wilayah yang dikuasai tentara muslim, teman-teman. Tetapi gagal merebut Yerusalem, yang menjadi motivasi emosional dan spiritual utama dari perang salib itu sendiri. Sebelum memulai pada perang salib keempat, saya izin duduk ya, teman-teman. Perang salib keempat sendiri terjadi pada tahun 1222 sampai 1224. Dimulai oleh Paus Innocentius III pada kota Bizantium, dikalahkan oleh Venetia kalau tidak salah, teman-teman. Kemudian kerajaan timur diganti dengan kerajaan Latin, yang dimana peraturan-peraturan gereja diubah menurut ajaran dari gereja itu sendiri, teman-teman. Yang dimana gerejanya itu adalah gereja Roma sih, teman-teman, yang sepengetahuan kita sendiri pada buku juga telah dijelaskan. Dan juga selanjutnya kita akan masuk kepada perang kelima nih, kan yang seperti saya sebutkan ada 6 perang toh. Perang kelima ini ialah perang salib kelima, terjadi pada tahun 1217 hingga 1221, teman-teman, yang dimana upaya kaum Eropa Barat untuk merebut kembali Yerusalem dan seluruh wilayah tanah suci, teman-teman. Ya, seperti yang di perang keempat dan perang ketiga, mereka memperebutkan wilayah suci itu sendiri, teman-teman, wilayah tanah suci, yang dimana pertama-tama menaklukkan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin, yang tadi kita sudah bahas di perang ketiga, yang dimana Ayyubiyah ini berkuasa di Mesir sebelum terjadinya perang salib yang kelima, yang tadi pada perang salib keempat sudah sedikit dijelaskan oleh saya sendiri, teman-teman. Nah, lanjut pada perang salib kelima. Akan tetapi, perang salib kelima di dalam buku sejarah gereja tidak disebutkan, teman-teman. Di dalam buku ini lanjut kepada perang salib ke-6. Nah, itu mengerti saja, teman-teman. Oke? Perang salib kelima. Selanjutnya ini perang salib kelima terjadi pada tahun 1217 sampai 1221, yang dimana upaya kaum Eropa Barat untuk merebut kembali Yerusalem dan tanah suci dan seluruh wilayah tanah suci lah, begitu, teman-teman. Seperti pada perang salib keempat, ketiga, mereka tuh selalu merebut tanah suci, teman-teman. Yang dimana pertama-tama menaklukkan dinasti dari Ayyubiyah, yang tadi kita sudah sebutkan Ayyubiyah pada
perang salib keempat kalau tidak salah Ayyubiyah itu, yang dimana Ayyubiyah sendiri berkuasa di Mesir. Nah, sebelum terjadinya perang salib kelima, terjadi pula perang salib anak-anak. Ada lagi nih teman-teman, perang salib anak-anak, yang dimana ada sekitar 30.000 anak-anak yang berangkat, tetapi tidak ada satupun yang sampai ke tanah suci, teman-teman. Jadi sebelum perang salib kelima terjadi perang salib anak-anak, teman-teman. Sejumlah 3.000 anak-anak yang tidak sampai ke tanah suci. Karena mereka mati kelaparan, mereka itu mati kelaparan di tengah jalan, dan juga jatuh ke tangan saudagar-saudagar sebagai budak, teman-teman. Mereka jatuh ke tangan saudagar-saudagar sebagai budak. Dan selanjutnya kita akan memasuki kepada perang salib ke-6. Sebelum itu saya izin berdiri lagi, teman-teman. Maaf ya agak merepotkan. Perang salib ke-6 ini terjadi pada 1228 hingga 1229 setelah perjalanan perang yang begitu panjang. Hanya perang salib ke-6 lah yang berhasil Kaisar Frederick, agak susah ya teman-teman namanya, Kaisar Frederick kedua ini mendapatkan Yerusalem kembali, yang dimana Kaisar Frederick kedua ini mendapatkan Yerusalem, Nazaret, pantai laut dengan jalan diplomasi. Akan tetapi pada tahun 1244 Yerusalem itu jatuh lagi, teman-teman, jatuh kembali ke tangan para kaum Islam, teman-teman. Yerusalem sering jatuh sih kalau kita baca dari buku dan juga dari dari makalah yang kami siapkan ini, yang dimana akhirnya perang-perang salib ini dihentikan setelah Bandar Akko harus dipertegas. Oh iya, sebelumnya aku tuh lupa loh. Bukan lupa sih, aku salah sih tepatnya, teman-teman. Dimana perang salib kelima itu kan setelah perang salib kelima terjadi perang salib anak-anak. Nah, perang salib anak-anak itu terjadi setelah dari perang salib kelima ini dan memakan korban 30.000. Oke teman-teman, 30.000 anak, teman-teman. Dan selanjutnya aku akan membahas perang salib ke-6. Perang salib ke-6 terjadi pada tahun 1228 hingga 1229, teman-teman. Setelah perjalanan perang yang begitu panjang banget, hanya perang salib ke-6 lah yang berhasil Kaisar Frederick II itu mendapatkan kemenangan, di mana Kaisar Frederick itu sendiri mendapati Yerusalem, Nazaret, pantai laut dengan jalan diplomasi, teman-teman. Jadi Frederick kedua ini mendapatkannya dengan jalan diplomasi, begitu, teman-teman. Akan tetapi pada tahun 1244 Yerusalem itu jatuh kembali, teman-teman, ke tangan saudara kita Islam, teman-teman. Akhirnya perang-perang salib ini dihentikan setelah Bandar Akko ini direbut oleh saudara kita Islam pada tahun 1291, teman-teman. Ya, jadi begitulah cerita singkat dari perang ke-6 ini, teman-teman. Dan selanjutnya akan dibicarakan lagi oleh pembicara selanjutnya seperti tadi. Pada perkenalan kita ada Jerry, Sio, dan mereka akan membicarakan materi selanjutnya. Selama periode perang salib, beberapa ordo kesatria muncul yang menggabungkan cita-cita rahib, teman-teman. Mereka menggabungkan cita-cita rahib dari kesatria itu sendiri, yang dimana mereka itu tunduk, teman-teman. Mereka tunduk pada 3 tuntutan rahib, teman-teman. Mereka tunduk kepada 3 tuntutan kerahiban, gitu. Akan tetapi mereka itu juga bersumpah untuk melayani orang kafir, serta mereka itu memberikan perlindungan kepada orang-orang munafir, teman-teman. Mereka memberikan perlindungan kepada orang-orang musafir, kepada orang musafir itu sendiri, teman-teman. Dan juga Ordo Johannit, teman-teman tahu Ordo Johannit? Ordo Johannit dan Templar yang didirikan sekitar tahun 1120. Sebagian besar terdiri dari orang-orang Prancis, teman-teman.
Mereka terdiri dari orang-orang Prancis yang dimana sementara itu Ordo Jerman itu dibentuk pada tahun 1190 untuk menaklukkan teman-teman. Mereka menaklukkan dan melindungi. Sorry ya bukunya aku giniin terus. Mereka menaklukkan dan melindungi wilayah di sebelah timur. Di sebelah timur Jerman teman-teman. Untuk Ordo Jerman sendiri mereka melindungi wilayahnya sendiri teman-teman. Dan Ordo ini kemudian menjadi pasukan pilihan oleh Paus. Mereka menjadi pasukan pilihan oleh Paus teman-teman. Jadi begitulah akibatnya dari sebuah perang salib. Akibat dari perang-perang salib yang selama ini telah terjadi selama 6 kali teman-teman. Dan kita akan memasuki pada bab 24 yang membahas Bernhard dari Claire Fawkes lah teman-teman. Bab 24. Tapi keep watching. Lanjut kepada materi bab 24 di mana bab ini membahas tentang Bernhard dari Claire Fawkes. Claire Fawkes yang pertama itu ada reaksi terhadap sekularisasi gereja teman-teman. Bernhard Claire Fawkes ini merupakan tokoh yang sangat menantang sekularisasi gereja teman-teman. Dia merupakan tokoh yang sangat menantang sekularisasi gereja, terutama pada abad pertengahan teman-teman. Ketika gereja dipengaruhi oleh dunia politik dan kekuasaan. Jadi dia menentang sebuah sekularisasi karena adanya politik dan kekuasaan itu sendiri teman-teman. Ia mengkritisi pengaruh kekayaan dan kekuasaan dalam kehidupan bergereja. Jadi Bernhard ini seorang tokoh yang mengkritisi sebuah kekuasaan dalam kehidupan bergereja yang menurutnya itu menyembunyikan nilai-nilai spiritual, yang dimana itu menyembunyikan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya. Dan menurutnya sendiri gereja harus kembali ke jalur pemberontakan, yang dimana kesederhanaannya dan fokusnya itu pada kehidupan spiritual. Jadi pemberontakan ini bertujuan untuk fokus kepada kehidupan spiritual yang murni. Dan Bernhard melihat, dari sudut pandang Bernhard ini melihat sekularisasi sebagai ancaman teman-teman. Sebagai ancaman terhadap kemurnian iman Kristen melalui sebuah khotbahnya, ia pernah menyuarakan reformasi gereja untuk kembali kepada keprinsipan kerendahan hati dan juga pelayanannya kepada Tuhan teman-teman. Jadi Bernhard meminta kepada jemaatnya untuk kembali untuk melayani Tuhan teman-teman begitu. Dan kedua kita masuk kepada kehidupan Bernhard teman-teman. Kehidupan Bernhard ini di dalam buku diceritakan dari tahun 1091 hingga 1153 teman-teman. Bernhard ini lahir pada tahun 1091 di Fontaine-les-Dijon Fontaine-les-Dijon di Prancis, dan dia berasal dari keluarga bangsawan. Dan Bernhard ini memasuki biara di Citeaux. Dia masuk ke biara di Citeaux pada tahun 1112, dan pada tahun 1115 ia mendirikan sebuah biara di Claire Fawkes. Makanya di buku tertulis Bernhard dari Claire Fawkes karena dia mendirikan sebuah biara teman-teman, di mana ia sendiri menjadi kepala biara itu. Dan semasa hidupnya Bernhard memainkan peran penting teman-teman. Bernhard ini memainkan peran penting dalam mempromosikan. Jadi dia memainkan peran penting dalam mempromosikan Ordo Cistercian, yang dimana memainkan sebuah peran penting di Ordo Cistercian dan memperkuat kehidupan biara dan menekankan kehidupan sederhana dan disiplin dalam berspiritual. Ia juga memainkan peran penting lagi teman-teman. Dia memainkan peran penting dalam perang Dunia Kedua, dan dikenal sebagai penasehat
dikenal sebagai penasehat spiritual dan mediator. Dia dikenal sebagai penasehat spiritual dan mediator pada Paus Igiusne ketiga. Begitu teman-teman. Dan Bernhard meninggal di Clermont di kotanya sendiri Prancis pada tahun 1153. Dia meninggal pada tahun 1153 dan dikanonisasikan pada tahun 1174. Berikutnya kita akan memasuki kepada kesalehan baru teman-teman. Yang dimana tadi sudah sempat disinggung kesalehan baru. Di sini kesalehan baru yang dikembangkan oleh Bernhard. Ini berfokus kepada Bernhardnya yang dikembangkan oleh Bernhard sendiri. Bernhard berfokus pada hubungan yang benar, dan hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan. Begitu teman-teman. Bernhard berfokus kepada manusia dan Tuhan yang dicapai melalui akal dan cinta, teman-teman. Akal dan cinta berbeda sekali dengan pendekatan skolatik yang menitik. Kita masuk kepada bagian 4 yang dimana ada Arnold Breska. Arnold Breska sendiri merupakan murid dari Bernhard yang semakin aktif dalam upaya memisahkan gereja dari kekuasaan, teman-teman. Dia sangat aktif memisahkan gereja dari kekuasaan, yang dimana kekuasaan ini merupakan kekuasaan sekuler. Arnold itu sangat menantang peran gereja dalam politik. Dia sangat menentang peran gereja dalam politik karena ia menganggapnya sebagai gangguan, teman-teman. Sebagai gangguan terhadap misi spiritualnya gitu. Dan meskipun begitu, Bernhard dan Arnold menolak penyelidikan. Mereka menolak sekali terhadap penyelidikan, teman-teman. Dan dia menolak terhadap penyelidikan, tabrakan, dan pengalihan terhadap gereja dan kekuasaan itu sendiri, teman-teman. Arnold ini lebih intens dalam menolaknya karena konflik di antara mereka ini sangat kuat sekali, yang dimana Arnold ini akhirnya meninggal karena ajarannya yang bertentangan dengan otoritas Paus dan gereja. Jadi Arnold ini meninggal karena adanya pertentangan, yang dimana pertentangan ini terjadi antara otoritas Paus dan gereja itu sendiri, teman-teman. Jadi begitulah dari bab 23 hingga bab 24 yang saya jelaskan. Teman-teman bisa mendengarkan kelanjutannya, jangan di skip videonya karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman bisa memahami dari video presentasi kami. Selanjutnya akan dibahas oleh Jen. Oke, saya akan melanjutkan bab yang kelima, yang dimana puncak pemerintahan Paus, di mana Frederick yang pertama Barbarossa, seorang kaisar nomor siji yang sangat kuat di bidang sekuler. Ia memiliki pengaruh besar dalam mengangkat pemimpin-pemimpin lain. Dan urusan politik, Paus Inventius yang ketiga, seorang Paus yang sangat berpengaruh di abad pertengahan, terutama dalam ranah politik. Ia meyakini kepausan memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dan menggunakan untuk mencapai tujuan politik. Konsili Lateran yang keempat, tujuannya Konsili Lateran ini diadakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam gereja, termasuk menghadapi gerakan-gerakan yang menyimpang dari ajaran gereja. Serta Konsili Lateran ini dihadiri oleh banyak pemimpin gereja dan tokoh penting dari berbagai kerajaan Kristen. Hasil Konsili Lateran ini menghasilkan keputusan penting yang mengatur berbagai aspek kehidupan gereja. Dan dinamika kekuasaan ini terjadi konflik antar Paus Inventius yang ketiga dan Kaisar Frederick yang kedua terkait pengaruh politik. Kemunduran kekuasaan Paus kemungkinan awalnya Paus Inventius yang ketiga sangat kuat, namun upaya untuk mengendalikan Kaisar Frederick yang kedua justru membuat pengaruh melemah. Dan alasan kemunduran Frederick yang kedua ini adalah seorang pemimpin yang cerdas dan rasional untuk terkait pada ilmu pengetahuan filsafat daripada urusan agama. Jadi saya ambil poin-poin pentingnya dalam Konsili Lateran yang keempat ini merupakan salah satu konsili paling penting dalam sejarah gereja Katolik.
Incontinus yang ketiga dianggap sebagai salah satu paus paling berpengaruh di abad pertengahan Frederick. Frederick kedua ini seorang kaisar yang cerdas, namun kurang taat pada gereja. Oke, kita akan lanjut lagi ke bab 26. Oke, saya akan melanjutkan bab 26, di mana cita-cita kemiskinan di luar dan di dalam gereja. Yang pertama itu sekte-sekte Katar dan Waldensianisme. Sekte Katar dikenal dengan ajaran mereka yang menolak doktrin-doktrin gereja Katolik. Sementara Waldensianisme muncul sebagai reaksi terhadap kemiskinan dan ketidakadilan dalam gereja Katolik pada abad ke-12. Kedua sekte ini menekankan kemiskinan pada gereja Katolik pada abad ke-12. Dan yang kedua, reaksi gereja Katolik melalui berbagai cara untuk mengatasi ajaran-ajaran yang dianggap sesat. Paus Incontinus yang ketiga, misalnya melancarkan kampanye untuk menghancurkan Albigensianisme, sebuah sekte yang berasal dari Qatar. Reaksi ini menunjukkan bahwa gereja Katolik berusaha untuk mempertahankan doktrin-doktrinnya, menghindari perpecahan, dan gereja Katoliklah yang terus memperhatikan kemajuan jemaat, tidak hanya ekonomi tetapi juga kerohaniannya juga. Jadi ketiga Fransiskus dari Assisi atau Italia yang lahir pada tahun 1182 menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan kemiskinan dalam gereja Katolik. Ia mendirikan Ordo Fraterum Minorum atau sebuah ordo keagamaan Katolik mandikan pada tahun 1209 yang berfokus pada hidup, kemiskinan, dan kerasulan. Namun sebelum Fransiskus bertobat, Fransiskus hanya mencari kehormatan dan kesenangan duniawi. Fransiskus terinspirasi oleh ajaran Yesus dalam kitab Matius pasal 10 ayat 9 yang mengajarkan untuk memberitakan Injil tanpa membawa uang, tongkat, atau sepatu. Ia dan pengikutnya hidup dalam kemiskinan dan kerasulan, menunjukkan bahwa hidup sederhana dan melayani orang miskin adalah bagian dari pelayanan Tuhan. Dan yang keempat, Ordo Dominican. Santo Domingus, pendiri Ordo Dominican pada tahun 1216, juga berperan penting dalam gerakan kemiskinan dan penginjilan. Meskipun Santo Domingus meninggal 5 tahun sebelum Fransiskus, keduanya memiliki visi yang sama. 4. Ordo Dominican. Santo Domingus, pendiri Ordo Dominican pada tahun 1216, juga berperan penting dalam gerakan kemiskinan dan penginjilan. Meskipun Santo Domingus meninggal 5 tahun sebelum Fransiskus, keduanya memiliki visi yang sama tentang pentingnya hidup sederhana dan melayani orang miskin. Ordo Dominican dikenal dengan keahlian mereka dalam teologi dan penginjilan serta komitmen mereka untuk memperbaiki kehidupan spiritual umat. Yang kelima, usaha penginjilan kedua ordo ini, Ordo Fraterum Minorum dan Ordo Dominican. Ordo Fraterum berusaha keras untuk memberitakan Injil dan memperbaiki kehidupan spiritual umat. Mereka melakukan penginjilan di berbagai tempat, termasuk di Mesir dan di Palestina, dan berusaha untuk mengakhiri perang dan meninggalkan kehidupan yang penuh dengan konflik melalui penginjilan dan pelayanan. Mereka, kedua ordo ini berusaha untuk mewujudkan cita-cita kemiskinan dan kesederhanaan dalam gereja Katolik. Dan yang keenam, perkembangan ordo di waktu kemudian. Setelah kematian Fransiskus dan Domingus, kedua ordo ini terus berkembang dan menyebarkan ke berbagai tempat. Ordo Fraterum terus menekankan hidup kemiskinan dan kerasulan. Sementara Ordo Dominican terus berfokus pada teologi dan penginjilan. Kedua ordo ini juga mengembangkan struktur dan aturan yang lebih formal, tetapi tetap menekankan pentingnya hidup sederhana dan melayani orang miskin. Namun di balik itu semua, kedua ordo ini sempat dipaksa untuk mengambil hak milik yang telah diizinkan oleh Paus. Siapapun yang tidak menuruti Paus akan dihambat keras oleh gereja. Selanjutnya, yang kedua, Paus di Avignon pada tahun 1909, ketika Paus mulai dikuasai oleh Prancis, Paus memindahkan
istananya ke kota Prancis, yakni Avignon, dan menetap di sana sampai pada tahun 1377, sehingga oleh lawan-lawan Paus disebutnya kepuangan ke Babel. Pada tahun 1312, Paus Rames yang kelima, ordo yang kaya dan tuan-tuan memberi, karena Raja Philip berpendapat bahwa puasa-puasa dari ordo tuan-tuan memberi yang kaya ini berbahaya bagi dirinya. Selain itu karena keserakahan dari paus-paus akan uang semakin parah, sehingga pajak-pajak gereja dipungut dengan aturan yang keras dan menyebabkan kemiskinan bagi jemaat pada saat itu. Bab 28 akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, masuk ke dalam bab 28, perintis reformasi. Ada beberapa perintis reformasi, salah satunya Wycliffe pada tahun 1325 sampai 1385. Wycliffe adalah seorang tokoh perintis gerakan reformasi di Inggris pada abad ke-14. Dia dilahirkan di Yorkshire pada tahun 1325. Dia memiliki perawakannya itu tinggi dan kurus, ditutupi jubah hitam panjang dan ringan kepalanya. Dia si jenggot yang bertumbuh lebat. Selanjutnya, Wycliffe menampilkan ketampanannya yang berperawakan tajam matanya, jernih bibirnya, tertutupi sebagai tanda pendirian teguh dari seorang Wycliffe. Wycliffe belajar di Universitas Oxford. Wycliffe memperoleh doktor teologi pada tahun 1372. Sekitar tahun 1374, Wycliffe mulai dikenal umum oleh lantaran hubungannya dengan John dari Gaunt yang anti-klerus. Dalam mengawali reformasinya, Wycliffe didukung anak raja Inggris keempat, yaitu Raja John, dan juga didukung oleh Raja Richard. Pada tahun 1379, Wycliffe mulai kegiatan-kegiatannya di luar. Dan yang kedua ada Johannes Hus pada tahun 1372 sampai 1495. Orang ini yang dimaksud ialah Johannes Hus, yang artinya nama belakangnya adalah Ghost atau angsa. Dalam bahasa Ceko, Johannes Hus adalah seorang perintis reformasi gereja pada abad ke-14 juga. Ia dilahirkan dari keluarga miskin, teman-teman. Ia dilahirkan dari keluarga miskin di Husinec, Bohemia Selatan pada tahun 1372. Pendidikan rendah dan menengah ditempuhnya di Husinec, dan studi teologinya pada Universitas Praha. Pada tahun 1402 ia diangkat menjadi rektor dan diangkat menjadi imam pada tahun 1400, serta menjadi pendeta di Kapela Bethlehem. Dan yang ketiga ada Savonarola pada tahun 1452 sampai 1498. Savonarola adalah perintis reformasi yang ketiga nih teman-teman. Ia merupakan seorang rahib dominasial yang bernama Savonarola. Terlahir dari sekeluarga yang kaya di Ferrara, Italia pada tahun 1452. Jadi Savonarola adalah seorang anak muda dewasa dengan ketertarikan untuk kita masuk kepada Savonarola, teman-teman, perintis ketiga. Dia merupakan perintis reformasi yang ketiga, seorang rahib dominasial yang bernama Savonarola, teman-teman. Terlahir dalam sebuah keluarga yang kaya di Ferrara, Italia pada tahun 1452. Savonarola seorang anak muda dewasa dengan ketertarikan untuk belajar, teman-teman. Orang tuanya menginginkan dia untuk masuk ke bidang medis, namun dia sendiri membuat pilihan yang tiba-tiba di usia 23 tahun. Dia berniat untuk bergabung dengan kaum Dominika, teman-teman. Setelah dia kecewa dengan kepongahan dan kebudayaan Italia itu sendiri, teman-teman. Sebagai seorang biarawan muda, dia menenggelamkan dirinya dalam tulisan-tulisan oleh Thomas Aquinas dalam kitab sucinya. Dan dengan cermat dan cepat, Savonarola menunjukkan pemikiran yang luar biasa yang memungkinkan dia untuk menghafal sebagian kitab suci dari beberapa Alkitab kita Kristen, teman-teman. Yang keempat adalah kekuatan dan kelemahan perintis. Kekuatan Wycliffe, Hus, dan Savonarola terletak pada sikap-sikap mereka yang keras terhadap sekularisasi gereja yang dilawan mereka. Mereka sangat keras terhadap sekularisasi, teman-teman. Tetapi dalam sikap untuk menjelaskan sebuah ajaran dan aksinya pada Alkitab, terapan mereka sama seperti lawannya. Injil ini dianggap sebagai Taurat yang hukuman-hukumannya itu harus dipatuhi oleh umat manusia untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Dan itu merupakan kelemahan atau kekurangan dari tiga perintis ini. Tapi dengan itu,
mereka bisa melakukannya dengan sikap mereka yang tegas terhadap penolakannya terhadap sekularisasi, teman-teman. Jadi sekian dari pembahasan kami pada video kali ini. Teman-teman bisa mempertanyakannya kembali atau memperjelasnya kembali di dalam kelas kepada kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang telah kami sampaikan dari sebab musibah peperang-perangan salib sampai ke terakhir, yaitu perintis reformasi, teman-teman. Sampai jumpa di kelas. Selamat malam, selamat pagi, shalom.